Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kimi Rizky Triansa dari kelas 11 6 absen 17 dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kronologi kemerdekaan Indonesia. Eh, di akhir tahun 1944, Jepang tuh mulai kekalahan dari sekutu dan dari tanggal 7 September 1944, Jepang memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia oleh Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewa Parlemen Jepang. Oleh karena itu, dibuatlah BPUPKI untuk merancang kemerdekaan pada tanggal 1 Maret 1945, atau namanya BPUPKI itu adalah Dokuritsu Jumbicho Sakai dalam bahasa Jepangnya, dan diketuai oleh Dr. Rajiman Wadudiningrat dan wakilnya RP Suroso. Sidang BPUPKI pertama itu pada tanggal 29 Mei 1945. Sidang ini bertujuan untuk merumuskan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Terus ada tiga tokoh yang memberikan usulan dasar negara, yaitu ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Ini adalah usulan-usulannya. Usulan dari Soekarno ini dikenal menjadi nama Pancasila. Usulan ini dapat diringkas menjadi sila yang terdiri atas nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Dari sila ini pun masih dapat disingkat menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk menyelesaikan rumusan dasar negara. Panitia 9 terdiri atas Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, dan lain-lain. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini mirip sama Pancasila, tapi cuma di sila pertama ini doang yang akan menjadi konflik karena ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Padahal di Indonesia ini adalah negara yang berkeberagaman oleh agama, tapi karena ini Islam menjadi konflik yang nantinya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 terjadinya sidang kedua BPUPKI. Dalam sidang kedua BPUPKI, Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara dan Piagam Jakarta. Selanjutnya membentuk tiga panitia, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Ekonomi, dan Panitia Bela Negara. Panitia Hukum Dasar yang diketuai Soekarno bertugas membahas rancangan undang-undang dasar negara. Pada 14 Juli 1945, Soekarno menyampaikan hasil kerja Panitia Hukum Dasar berupa rancangan undang-undang yang terdiri atas tiga bagian, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 7 Agustus 1945, PPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsu Junbinkai. Anggotanya berjumlah 21 orang yang dipilih oleh Marsikal Terauchi, akan tetapi ditambah kembali 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang. PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dalam pembicaraan antara Marsikal Terauchi dan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wadudiningrat di Dalat, Vietnam. Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wadudiningrat terbang ke Dalat, Vietnam untuk memenuhi panggilan Marsikal Terauchi. Pada tanggal 10 Agustus, Sultan Syahrir mendengar siaran dari British Broadcasting Corporation atau kita bisa kenal BBC. Itu ada kedengaran bahwa Jepang akan menyerah pada sekutu. Dari situ golongan tua dan golongan muda langsung bergegas untuk menemukan Soekarno untuk agar secepatnya untuk merdeka. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Laksana Tadashi Maeda membawa keduanya ke rumah Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto dan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura. Keduanya menolak memberi kemerdekaan Indonesia karena Jepang harus menjaga status quo pasca kekalahannya dari sekutu. Hal ini meyakinkan keduanya bahwa janji kemerdekaan Jepang pun tidak akan pernah terwujud. Pada tanggal 17 Agustus 1945, suasana persiapan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan sudah mulai ramai. Soekarno menginginkan agar berita kemerdekaan Indonesia dapat tersebar hingga ke daerah-daerah.
Beberapa hal yang dilakukan Soekarno untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. Meminta BMD memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkannya secara luas kepada halayak ramai, mengirimkan utusan ke berbagai daerah untuk memberitahukan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anggota PPK yang berasal dari daerah menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan tersebut. Misalkannya, Teuku Muhammad Hasan dari Aceh dan Ketut Puja dari Bali. Menyiarkan proklamasi kemerdekaan melalui siaran radio Hosokandi Kyoku setelah kantor berita DOM disegel Jepang. Kelompok pemuda di bawah pimpinan Yusuf Ronodipuro membuat pemancar baru dengan kode DJK-1 di Menteng 31 untuk membantu penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nomor 4, menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan melalui pamflet, poster, pengeras suara mobil di jalan-jalan, dan coret-coretan dinding. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tepat dimulai pada pukul 10 WIB. Adapun upacara proklamasi kemerdekaan dimulai dengan pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan sambutan Wali Kota Sumirro serta Dr. Muwardi. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dan Latif Hydroningrat. Proklamasi itu memiliki makna yang besar bagi Indonesia, yaitu sebagai berikut. Sebagai tanda lepasnya bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing, lahirnya negara Republik Indonesia sebagai modal dalam menjalankan pemerintah dan menjalin hubungan dengan negara lain, sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia pada awal berdirinya negara Indonesia. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 terjadinya sidang pertama PPKI dan menghasilkan keputusan ini. Mengesahkan menetapkan UUD 1945, memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden dalam menjalankan tugasnya akan dibantu presiden dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945 terjadilah sidang kedua PPKI dan menghasilkan keputusan berikut, dan terjadilah dibuat 12 menteri. Pada tanggal 22 Agustus 1945 terjadilah sidang PPKI yang ketiga, yaitu yang terakhir, dengan hasil sebagai berikut. Pembentukan KNI pada awalnya, ini KNI itu berfungsi sebagai badan pembantu dan penasihat presiden. Keanggotaannya berasal dari anggota PPKI ditambah tokoh masyarakat lainnya. Ketuanya adalah Kasman Singgondimejo. Penetapan PNI sebagai partai tunggal yang diketuai oleh Soekarno, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang telah berfungsi sebagai Tentara Nasional Indonesia. BKR ini terdiri atas kepulauan organisasi militer dan semi militer yang ada dalam masyarakat seperti PETA, Sinedan, Keibodan, dan Heiho pada zaman Jepang. Pada tanggal 16 Oktober 1945, dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 yang berisi keputusan agar KNIP diberi kekuasaan legislatif dan menentukan garis-garis besar haluan negara sebelum adanya MPR dan DPR. Selain itu diputuskan adanya Badan Kerja KNIP apabila terjadi keadaan darurat, dan pekerja KNIP akan bertanggung jawab kepada KNIP. Dan pada tanggal 3 November 1945 dikeluarkan Maklumat nomor 10 tentang pembentukan partai-partai politik. Dengan demikian, PNI yang semuanya ditetapkan sebagai partai tunggal menjadi batal. Salah satu alasan dikeluarkannya maklumat tersebut adalah untuk menunjukkan Indonesia adalah negara demokrasi. Adapun partai-partai politik yang terbentuk sejak dikeluarkannya maklumat tersebut sebagai berikut. Ada Masyumi, PKI, PBI, Partai Rakyat Jelata, Parkindo, PSI, PRS, PKRI, Permai, dan PNI. Oke, sekian dari presentasi saya mengenai kronologi kemerdekaan Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam perucapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.